Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kami ucapkan kepada LPPI yang telah mempercayakan saya untuk memberikan materi di sini. Eh, Selamat siang. Kami ucapkan juga kepada Pak Oni Wijanarko dari Bank Indonesia, Pak Joshua Pardede dari Bank Permata, dan Pak Muklis. Terima kasih serta para peserta webinar ini. Di sini kami ingin menyampaikan di sini apa yang telah disampaikan oleh Pak Oni tadi itu memang betul sekali, dan saya di sini akan menjelaskan mengenai apa yang kita bisa lakukan di kegiatan operasional. Di sini kita buat judul adalah tantangan dan peluang bisnis money changer, baik pada saat ini dan akan datang. Next, kenapa di sini kita bicara mengenai ini? Keberadaan pedagang valuta asing ini atau juga dikenal dengan istilah money changer bukan sesuatu yang asing. Hampir setiap kota Jakarta dapat kita temukan money changer dengan mudah. Money changer adalah bisnis memiliki karakteristik spesial. Bisnis ini akan lebih berkembang di ibu kota negara atau daerah pariwisata. Memang tadi telah disampaikan Pak Oni, di 3 tempat itu kita berkembang. Di Jakarta sebagai ibu kota negara, di Bali sebagai tempat pariwisata, dan di Batam adalah sebagai pusat kota bisnis yang dalam arti banyak pabrik di sana. Bisnis money changer merupakan salah satu alternatif bisnis yang dapat dikembangkan oleh para pelaku usaha dalam rangka menyikapi era globalisasi saat ini. Meskipun bisnis money changer cukup menjanjikan, para calon investor maupun pelaku tetap harus memperhatikan risiko di bisnis money changer ini. Untuk itu perlu memahami tentang rambu-rambu pengaturannya. Selain risiko kriminal, permasalahan yang perlu dicermati oleh pelaku bisnis adalah potensi tindak pidana pencucian uang atau money laundering dan tindak pidana terorisme. Disinilah kita dalam berbisnis dibutuhkan kesadaran untuk berkoordinasi dengan instansi terkait, dalam hal ini Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, pihak kepolisian, dan pastinya juga dengan Bank Indonesia sebagai regulator. Next. Latar belakang usahanya, kenapa money changer ini menjadi satu bisnis yang cukup menjanjikan? Ada 4. 1, makin berkembangnya usaha pada sektor real di Indonesia yang menyebabkan intensitas kebutuhan falas semakin meningkat. Kemudian kedua, meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara di Indonesia. Tiap tahunnya karena saat ini sudah banyak maskapai penerbangan yang dapat mencapai seluruh tujuan wisata yang ada di Indonesia. Apalagi saat ini sudah dibentuk BUMN yang bergerak menaungi dari kolaborasi entitas berbagai BUMN untuk meningkatkan kunjungan pariwisata di Indonesia. Kebetulan saya di situ juga merupakan bagian dari tim proses penggabungan BUMN tersebut. Ketiga, besarnya dukungan dari pemerintah dalam memajukan industri pariwisata saat ini sudah diwujudkan. Keempat, mudahnya untuk mendapatkan izin pembukaan money changer di Indonesia. Dalam arti bukan mudah, mudah dalam arti kalau kita mempersiapkan dengan baik, kita mempunyai niat, insya Allah mudah-mudahan proses pembukaan itu juga bisa cepat kita dapatkan. Next. Nah, sini kita mengetahui karakteristiknya di sini. Bermain di money changer ini, kita pasti tahu bahwa marginnya sangat kecil ya. 1 perak, 2 perak, atau 10 perak, nggak banyak. Tapi yang kita uber adalah volumenya. Harga falas ditentukan oleh pasar dunia dan sangat fluktuatif. Nah, ini menjadi sangat krusial sekali bagi kita dalam berbisnis ini, dan kita harus pandai memahami perubahan-perubahan yang terjadi baik di Indonesia maupun di luar negeri, untuk kita bisa mengetahui apa yang akan terjadi saat ini. Kita juga butuh kerjasama dengan perbankan juga untuk memberikan prediksi-prediksi hari ini nih kira-kira falasnya bagaimana. Ketiga, persaingan tajam dan ketat sudah dibuktikan dengan banyaknya tumbuhnya money changer di berbagai tempat. Keempat, dibutuhkan strategi efisiensi di seluruh biaya. Karena marginnya tipis, maka kita harus efisiensi di seluruh biaya.
Kelima, dibutuhkan kerjasama yang baik antar usaha money changer dan perbankan dalam usaha pemenuhan stok falas. Dalam hal ini kita juga sudah melakukan kerjasama dengan beberapa perbankan ya, dan alhamdulillah sudah menunjukkan gairah yang cukup bagus dari teman-teman usaha money changer untuk kemudahan mendapatkan pemenuhan stok falasnya. Keenam, kemudahan, kecepatan, keakuratan penghitungan dan data, pengetahuan falas dan kepuasan pelanggan merupakan faktor kunci dalam menjalankan usaha money changer. Next. Nah, tadi sudah disampaikan persyaratan untuk membuka money changer oleh Bank Indonesia, dan di sini kita langsung kepada operasionalnya. Apa sih yang dibutuhkan? Nah, membangun sebuah money changer diperlukan peralatan yang memadai seperti berangkas uang, alat deteksi uang palsu, alat menghitung uang, papan kurs, sistem komputerisasi MC, CCTV, dan sebagainya. Di sini juga kita mengetahui bahwa alat deteksi uang ini ternyata sangat beragam jenisnya dan sangat beragam juga kemampuannya, dari yang termurah sampai yang paling mahal. Kemudian modal yang mencukupi untuk bertransaksi dan persyaratan BI juga sudah harus dipenuhi. Saat ini untuk membuka bisnis money changer diperlukan untuk di Jakarta 250 juta, yang kami tahu, dan beberapa tempat juga berbeda-beda. Terus pengajuan izin, penyiapan dokumen, tadi sudah disampaikan. Nah, memiliki pegawai yang loyal dan cakap termasuk juga petugas keamanan ini sangat-sangat menentukan sekali. Karena ini kita nggak bisa menjaga 24 jam atau terus-menerus mengawasi transaksi di depan. Jadi kita harus punya pegawai yang loyal dan cakap serta jujur di sini. Selanjutnya, pemahaman yang baik terhadap regulasi yang ada. Juga kita di sini adalah berbagai macam regulasi yang diterbitkan baik oleh Bank Indonesia maupun PPATK yang harus kita pahami dengan baik agar kita dapat menjalankan atau mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada, dan supaya juga kita bisa tetap terus berusaha. Next. Nah, di sini dalam bisnis money changer ini, dalam SKKNI sudah ditentukan bahwa salah satunya adalah standar kompetensi SDM di money changer. Ini ada yang terbagi 3, basic, intermediate, dan advance. Nah, di sini pembagian ini diberikan juga berdasarkan jenjang kualifikasinya dari 4, 5, dan 6. Di sini di 4 ini adalah prosesnya nanti akan kita bahas di bawah. Yang intermediate ini mungkin jabatannya supervisor dan manajer, dan ke-6 ini adalah sebagai direksi dan komisaris. Next. Ini salah satu contoh flowchart transaksi saja yang saya dulu pernah tekuni di money changer Sarifalas maupun sekarang di Nusa Multifalas. Di sini proses bisnisnya seperti ini. Jadi dari transaksi nanti akan bisa kelihatan langsung dari proses transaksi jual belinya. Next. Proses transaksi yang kita lakukan di sini sudah mengikuti, yang saya sampaikan di sini sudah mengikuti prosedur SKKNI yang telah tertuang dalam ketentuan dan peraturan Bank Indonesia. Detailer di sini ada tugasnya adalah penghitungan saldo kas. Ini di awal bertugas. Di awal bertugas sebelum toko buka, kita menghitung dan mencocokkan juga jumlah antara falas dan rupiah yang ada pada laporan akhir hari yang lalu dengan jumlah fisik yang ada. Kemudian pengecekan keabsahan, benar nggak si yang bersangkutan bertanda tangan dalam formulir tersebut masuk kemarin, terus benar nggak dia menghitungnya. Baru kita membuat berita acara penghitungan bila ada ketidaksesuaian. Jadi pada saat penyesuaian ini, apabila tidak ada kesesuaian, kita buat berita acara dan saksi di pagi hari. Next. Selanjutnya kita membuat rate harga falas berdasarkan dari harga pasar dunia dan HPP falas yang ada. Jadi kita berlangganan dengan Reuters atau Bloomberg berupa pager di sini yang setiap menit itu kelihatan perubahan transaksinya, dan biasanya sudah stabil setelah jam 9 harga-harganya. Kita bisa dapat dari perbankan maupun dari pasar dunia.
sehingga kita bisa mengetahui, kita sesuaikan dengan jumlah stok uang yang ada dengan HPP terakhirnya. B. Rate dari kantor pusat wajib diinput ke komputer cabang bila memiliki cabang ya. Terus baru kita membuat publish rate ke display indoor, di dalam baru kita membuat publish rate ke display outdoors. Ya, ini adalah merupakan salah satu pelayanan kepada publik, supaya publik juga atau customer mengetahui rate yang disajikan di money changer tersebut. Next. Ketiga, pada saat menerima uang kertas asing atau uang rupiah dari konsumen. Di sini UK atau uang rupiah yang diterima dihitung sesuai dengan nominal yang dikehendaki konsumen. Kita hitung di depan konsumen tersebut. Baru kita melakukan pengecekan mengenai keaslian dan keberlakuan UK atau uang rupiah diperiksa sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku. Jadi kita bisa mengetahui apakah diduga palsu, rusak, dan lusuh. Ini rusak dan lusuh ini masih bisa kita terima tapi dengan harga yang berbeda. Biasanya ini kita berlakukan di mata uang US dollar ya. Nah, kalau diduga palsu, nah inilah perbedaan yang sangat mendasar dari mata uang dolar ini sangat riskan dipalsukan. Apabila kita tidak memiliki teknologi alat pendeteksi uang, kadang-kadang dalam satu transaksi itu dia dalam jumlah banyak, itu ada beberapa uang palsu. Nah, kita tidak bisa menyebut uang palsu, tapi kita tidak bisa terima, karena kita tidak berhak menentukan itu palsu atau tidak. Kita bisa kembalikan. Terus nilai tukar UK terhadap uang rupiah harus dijelaskan kepada konsumen sesuai dengan prosedur yang berlaku. Jadi setelah kita hitung, keasliannya udah cocok, baru kita sampaikan rate hari ini sekian. Nah, apabila si konsumen setuju dan jumlahnya di bawah 25.000 bisa kita terima. Kalau di atas 25.000 kita minta underlying transaction bila pembelian UK sudah di atas 25.000 per bulannya, dan ini bisa kita ketahui apabila si konsumen tersebut telah melebihi jumlah ekuivalen yang telah ditetapkan. Next, contohnya ada selanjutnya. Nah, di sini kita bisa mengetahui si A ini sudah melakukan transaksi berapa kali, jumlahnya apa, barangnya apa. Walaupun dia bertransaksi kadang-kadang bukan hanya mata uang dolar, tapi mata uang yang lain, dan kita bisa mengetahui kurs yang pada saat itu berlaku, ekuivalen 25.000 US dollar itu nilainya berapa, apakah dia sudah melebihi atau belum. Kalau sudah melebihi, kita minta underlying dari mereka untuk apa transaksinya, buktinya mana. Nah, kalau tidak bisa memberikan, ya kita tidak bisa lanjutkan transaksinya. Next. Pada saat apabila dia masih di bawah underlying, kita masih bisa melakukan transaksi, tapi kita meminta pengguna jasa menyampaikan dokumen identitasnya. Ya, kalau untuk perorangan bisa berupa KTP, SIM, paspor, dan dokumen resmi lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sementara untuk jasa korporasi, biasanya kita memberikan akte pendirian, AD dan ART, perubahan terkini bila ada, izin usaha dan otoritas berwenang, NPWP, dokumentasi identitas orang yang diberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama korporasi. Biasanya ini orang suruhan atau beneficial owner ya. Nah, itu kita minta surat kuasanya. Nah, di sini menjadi persoalan ini nanti adalah ketika paspor. Paspor ini harusnya kadang-kadang orang asing masuk ke Indonesia ini menggunakan beberapa paspor yang berbeda. Yang kita minta adalah paspor yang diotorisasi oleh Badan Imigrasi ketika dia masuk pertama kali di Indonesia ini. Itu yang sebagai dasar kita pegangan bahwa ini setelah dilakukan dicap oleh Badan Imigrasi sebagai bukti. Terus kemudian kewajaran nominal dan tujuan transaksi pembelian UK dianalisis sesuai prosedur yang berlaku. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ketika mereka melakukan transaksi, kita bisa memilih di sini. Apakah ini dilakukan perseorangan atau perusahaan? Kalau perorangan kita klik perorangan, kalau perusahaan kita klik perusahaan.
Nah, input data customer. Selanjutnya kita lakukan input. Biasanya input data ini kita lakukan setelah pada waktu senggang. Nggak bisa pada saat waktu transaksi, karena pasti akan mengantri panjang. Tapi kita, supaya mempercepat proses ini adalah kita bisa meng-capture dokumen yang disampaikan berupa KTP, SIM, atau apa, bisa kita capture. Contohnya ada di sini, kita bisa lihat. Nah, di sini asal kita membuat bukti nomor receipt pada waktu transaksi. Receipt itu kita akan panggil ketika di waktu senggang supaya kita bisa melengkapi dokumentasi data yang dibutuhkan. Di sini ada bermacam resiko. Resiko sedang, resiko rendah, resiko sedang, dan resiko tinggi. Resiko tinggi biasanya kita mintakan EDD, yaitu biasanya kepada PEPS, Personal Exposed Person. Next. Selanjutnya, identitas nasabah akan diverifikasi dengan database DTTOT atau profilerasi yang ada dalam sistem. Kita biasanya mendapatkan informasi dari Bank Indonesia mengenai nama-nama yang terkait dengan DTTOT. Nah, aliasnya dan segala macamnya. Ketika dia melakukan transaksi, namanya kita masukkan, itu kita membuat sistem yang bisa terhubung dengan sistem yang ada di database kita. Apakah ini termasuk? Kalau clear, bisa lanjut. Nah, berikut pula juga selanjutnya bahwa verifikasi TKM dan TKT, transaksi keuangan mencurigakan atau tunai. Di sini otoritas TKM ada pada teller. Jadi teller itu nanti akan menentukan dia transaksi mencurigakan atau tidak. Terus transaksi tunai otomatis dikalkulasi dengan sistem. Next. Nah, selanjutnya kita bisa melakukan penolakan atau penghentian hubungan usaha. Maksudnya di sini usaha adalah transaksi ya di sini. Calon pengguna jasa atau beneficial owner tidak memenuhi ketentuan dan prosedur pelaksanaan CDD. Ya, kita bisa tahu lah, bisa curiga. Kita harus punya kemampuan juga melihat karakteristik customer yang bertransaksi dengan kita. Ini diduga menggunakan nama fiktif atau anonim. Kita harus menunjukkan, memintakan KTP dan surat kalau mereka ditunjuk sebagai beneficial owner. Mana surat kuasanya? Terus meragukan dan tidak dapat meyakini kebenaran identitas nasabah. Selanjutnya masuk dalam daftar DTTOT atau daftar pendanaan profilerasi senjata pemusnah massal. Itu kita langsung hentikan, tapi kita tetap melakukan pendataan atas nama yang telah masuk tersebut. Dan baru kita sampaikan kepada pihak yang berwenang untuk menindaklanjuti tersebut. Next. Apabila semua proses tersebut berjalan dengan sesuai ininya dan masih bisa kita lakukan prosesnya, kita melakukan input transaksi ke dalam komputer. Kita isikan mengenai mata uang, golongan, jumlah penukaran, note, rate, terisi secara otomatis. Next. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah ketujuh, menyelesaikan transaksi penjualan dan pembelian UK. Nah, biasanya saat ini teman-teman di Money Changer itu membuat dua lapis antara teller dan kasir di belakang, supaya ada proses check and recheck pada saat penyelesaian transaksi ini. Di sini keaslian itu dicek di depan dan di belakang. Berikut pula nominal UK atau uang rupiah hasil penukaran yang akan diserahkan kepada konsumen diperiksa sesuai dengan nominal transaksinya. Di kasir diperiksa, di teller diperiksa juga. Kemudian penyerahan uang UK atau uang rupiah hasil penukaran serta nota transaksi penjualan atau pembelian UK kepada konsumen dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Kita menyiapkan uang rupiah, biasanya dihitung di kasir belakang, terus kemudian diserahkan kepada teller untuk memanggil nama tamu sesuai dengan formnya, menghitung uang di depan tamu atau customer, terus meminta tamu atau customer untuk menghitung ulang uangnya di depan teller tersebut, supaya clear di situ. Kemudian dokumen transaksi penukaran UK ditata usahakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Next. Apabila itu telah selesai, maka kita akan melakukan pencetakan
form atau bukti transaksi. Di sini teller wajib melakukan verifikasi kembali kepada profil nasabah, profil transaksi, dan mencentang. Next, penata usahaan dokumen. Nah, penata usahaan dokumen ini terbagi menjadi 3, yaitu menata usahakan dokumen paling kurang 5 tahun. Kita harus tahu ya sejak berakhirnya hubungan usaha dan atau transaksi atau ditemukan ketidaksesuaian transaksi dengan profil risiko pengguna jasa. Dokumen terkait dengan data pengguna jasa meliputi identitas, bukti verifikasi, hasil pemantauan, korespondensi, dan dokumen terkait dengan proses LTKM. Nah, kadang banyak teman-teman tidak memperhatikan ini, tapi kita selalu melakukan sosialisasi bahwa dokumen itu mempunyai umur 5 tahun. Customer biasanya melakukan transaksi di awal tahun pertama, terus selama 4 tahun sampai mau akhir 5 tahun dia melakukan transaksi lagi, berarti dokumen itu tidak bisa kita musnahkan. Nah, karena itu banyaknya jumlah resip atau dokumen transaksi tersebut, maka dalam hal ini kita bekerja sama dengan lembaga penyimpanan dokumen atau arsip. Tertib selanjutnya adalah tertib administrasi. Penyelenggara wajib memberikan data informasi atau dokumen yang ditata usahakan bila diminta oleh BI, Apgakum, atau badan otoritas lainnya. Data hasil transaksi direkonsiliasi dengan dokumen pendukung transaksi. Nah, dokumen pendukung transaksi inilah yang kita harus bisa jaga buktinya. Biasanya kalau dengan sistem komputerisasi ini kita harus punya server. Server ini harus terbagi menjadi beberapa mirroring. Kita buat mirroring dengan berbagai dalam server tersebut. Nah, supaya aman dan ketika kita minta kita bisa memberikan bukti-bukti dokumen tersebut. Data dan dokumen hasil transaksi ditata usahakan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Nah, bentuk dokumen dapat ditata usahakan dalam bentuk asli, salinan, dokumen elektronik, mikrofilm, dokumen yang berdasarkan undang-undang yang berlaku dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah. Nah, ini ada yang mungkin bisa kita simpan dalam bentuk scanner, kita bentuk di scanner, kita bentuk dalam bentuk PDF, kita arsipkan, sehingga data-data tersebut masih bisa kita panggil ketika kita membutuhkan. Next. Pada akhir hari, kita melakukan penutupan kas. Nah, pada penutupan kas ini, kas harian dilampiri dengan bukti kas, rincian saldo, berita acara penghitungan, dan lain-lain, resume pembelian, resume penjualan, dan setoran valuta. Nanti kita cekkan antara jumlah transaksi uang asing dengan uang rupiahnya, apakah balance atau tidak. Kalau belum balance, kita harus mencari sampai ketemu. Nah, kalau tidak ketemu, kita memberikan teguran kepada kasir maupun kepada teller untuk memberikan membuat berita acara terhadap selisih tersebut. Next. Nah, di sini kita juga perlu pengendalian internal. Di sini direksi juga membentuk unit kerja APU dan PPT untuk memastikan penerapan program APU PPT berbasis risiko yang telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dijalankan dengan baik dan benar. Jadi di sini ada ketua APU PPT-nya bertanggung jawab, petugas CDD, BO, IDD, penolakan transaksi, petugas pengkinian informasi, dokumen, penatasan dokumen, petugas manajemen risiko, petugas pelatihan, dan petugas pelapor ke PPATK. Dan ini memang sudah kita lakukan dan semua money changer hampir membuat semua pengendalian ini. Next. Next, melaporkan transaksi penjualan dan pembelian UK. Nah, di sini laporan hasil transaksi penjualan dan pembelian UK disusun sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Laporan hasil transaksi penjualan dan pembelian UK disampaikan kepada para pihak sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Nah, kewajiban pelaporan ini ada berbagai macam bentuk ya. Next, di halaman 24. Nah, di sini contohnya ya. Nanti bisa dibaca. Di sini ada laporan mingguan, laporan kegiatan usaha, LKU, laporan si pesat yang diminta oleh PPATK, terus LTKM, contoh ya, atau LTKT. Next, 25.
kewajiban DTTOT paling lama satu hari kerja harus kita sudah laporkan. Terus profil relasi paling lama 3 hari. Next, laporan tahunan PBI 18-19, penerapan APO PPT, self assessment APO PPT, formulir risiko penyelenggara atau RBA. Nah, untuk banyaknya yang harus kami ikuti dengan regulasi dan aturan yang sesuai dengan peraturan dari perusahaan, dari Bank Indonesia maupun PPATK, makanya kita juga next adalah kebijakan prosedur penerimaan pegawai berbasis risiko juga. Nah, pada saat penerimaan pegawai ini, karena supaya kita aman, karena berbisnis ini adalah berbisnis uang, jadi benar-benar kita harus melakukan screening yang benar sebelum pegawai itu kita terima, pre-employee screening. Pemantauan atas profil pegawai, penilaian merit system, membuat matrik khusus uji APU dan PPT demi menjaga kompetensi pegawai, membuat program pelatihan dan peningkatan pemahaman atau awareness pegawai secara berkesinambungan. Nah, memang di sini kita harus melakukan pendekatan kepada pegawai, kita juga harus mengetahui di mana rumahnya, bagaimana keluarganya, saat ini bagaimana. Hal-hal tersebut memang dianggap sepele, tapi akan menentukan sekali bagaimana sikap dan profil dari pegawai tersebut. Nah, untuk juga karena banyaknya sistem SKKNI yang kita harus patuhi, mau nggak mau kita sebagai money changer sudah harus merubah proses bisnisnya dari manual menjadi terkomputerisasi atau terdata dengan baik, sehingga tahapan-tahapan yang dilakukan dalam proses SKKN ini dapat dijaga prosedurnya. Ini tidak jadi. Halo Pak. Waktunya Pak Andik. Ya. 2 menit lagi Pak. Baik. Next Pak, selanjutnya Pak. Nah, untuk pengetahuan dan keterampilan ini nanti bisa dilihat pada SKKN ini, di situ sudah ada. Begitu pula peralatannya. Kesimpulannya Pak, di sini halaman 31, di sini kita membutuhkan kelengkapan SOP, kemudian kedua, pencatatan secara komputerisasi minimum dalam bentuk spreadsheet atau program terotomatisasi, ketiga, sumber daya manusia yang terlatih, keempat, pelaksanaan SOP, kelima, kepatuhan pelaporan, dan keenam, pengawasan dari direksi maupun komisaris. Demikian Bapak Ibu sekalian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih Pak.